Ini adalah tanggal 28 hari Sabtu jam 9 malam setengah 10 lebih tepatnya. Gue nggak tahu mau ngomong apa, cuman gue pengen ngungkapin apa aja yang ada di pikiran gue. Ini mendadak ya, tanpa ada aba-aba, tanpa ada yang pikirkan, tanpa ada yang harus kupersiapkan untuk menyampaikan video di dalam video ini. Gue masih sebel aja sih sama hukum di Indonesia. Gue bicara hukum karena tadi ada kasus Tom Lembong yang korupsi sampai 300 triliun itu cuma dihukum 6,5 tahun. 6 tahun 5 bulan. Dan alasannya seperti biasa hakim-hakim di Indonesia dengan alasan berkelakuan baik, sopan, dan punya keluarga. Kayaknya maling-maling di Indonesia, maling ayam, maling motor juga punya keluarga deh. Dan hukumannya juga nggak seenteng itu nggak sih? Belum lagi resiko dia digebukin warga, belum lagi hukuman yang bisa sampai bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Itu cuma motor. Motor berapa sih? Apalagi motor bekas yang dicolong ya. Motor-motor yang udah digunakan beberapa tahun dan udah bodol, dicolong. Mungkin harganya nggak sampai 10 juta lah. Woi, pulang-pulang kotor. Aduh, kucing lu pulang-pulang kotor, cok. Benci kali ya. Oke, lanjut lah. Jadi, itu sih yang buat aku sebel aja. Dan kalau diperkirakan ya, dan ada konten kreator yang bahas detailnya gitu. Jadi aku makin sebel gitu, coy. Apalagi Jeremy Jeremy Pauline itu kan ngebahas 6,5 tahun jika setahunnya berapa triliun, jika per bulan berapa miliar, jika per hari berapa juta, berapa ratus, jika per jam 20 juta. Seingat aku 1 jam 20 juta. Itu kayak what the fuck, kerja apa yang 1 jam 20 juta, cok? Korupsi. 1 jam 20 juta. Kayaknya Ronaldo yang atau Messi pemain bola terhebat di dunia aja per jam nggak sampai 20 juta nggak sih? Iya nggak sih? Cing, koruptor, cok. Pantang. Anjing, hukum di Indonesia ini gimana sih? Ngeselin banget ya sih? Pantai. Aku sampai dengar kesaksiannya yang di Instagram anjir. Papa saya sering menyuapi anaknya kontol. Udah mati ya, toxic dikit ya. Kesel kali, cok. Kalau nggak disuap, nggak, kalau nggak diungkapin, kesel, coy. Sumpah, kesel banget. Uh, hakim di Indonesia ya. Han. Nah, itulah alasan kenapa eh, lu harus enggak sih enggak. Gue gak mau ngungkapin argumen yang cuman ada di kepala aku aja lah. Cuman keinginanku aja. Aku nggak usah ngungkapin. Jadi eh apalagi ya? Menurutku ya kalau sistemnya kayak gitu ya, kayaknya ngubah persepsi banyak orang gak sih? Ini menurutku ya. Aku semenjak dengar berita itu kayaknya kita sebagai manusia itu lebih gimana ya? Lebih mementingkan diri kita sendiri gitu. Nggak usah peduli dengan orang lain. Nggak usah peduli dengan orang yang mau orang yang di bawah kita tuh miskin mati atau apapun itu ketika kita bisa mendapatkan kenikmatan, kekayaan, jabatan atau yang intinya berkaitan dengan kepuasan dunia,
kalau itu bayarannya nyawa atau orang lain, atau kita tidak peduli dengan manusia lainnya, kayaknya itu yang sedang terjadi di negara ini gak sih? Kayaknya itu yang ngebuat, hmm, ya gak sih? Aku jadi mikir gitu loh. Jadi apa aku jadi terpengaruh ya? Ya enggak sih, cuman aku punya logika dan yang bisa tuh cewekku. Oke, sampai mana tadi? Ya itu, jadi dari kasus-kasus itu kayak gitu tuh kayak hukuman yang nggak adil, yang nggak setimpal, yang ngebuat pemikiranku kayaknya kita bisa ngelakuin untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kekayaan dengan dengan menghalalin segala cara gitu. Karena tidak ada keadilan di situ gak sih? Dia aku berpikir kayak mungkin ya, mungkin aja em, gak usah lah aku ngungkapin pikiran-pikiran liar seperti itu di ini. Aku merasa sebel aja sih dengan hukum yang terjadi di Indonesia ini. Oke, kita akan bahas yang lain ya. Sebel-sebelnya dipendem aja. Gimana ya? Gimana cara bersuaranya? Mungkin aku akan mungkin di lain waktu aku akan buat konten bobroknya eh, keadilan di Indonesia. Mungkin ya. Itu sebagai bentuk eh, suaraku, mungkin aspirasiku yang mengajak masyarakat untuk mungkin lebih bisa untuk menuntut pemerintah agar peradilan di Indonesia tuh lebih baik lagi gitu rupanya. Jadi mau nggak mau mungkin yang bisa kita lakukan sebagai eh, konten kreator mengajak audiens kita yang melihat konten kita itu tergerak hatinya, ikut sebel gitu. Kenapa gitu? Dan terbukti gitu. Aku lihat kontennya eh, Bintang Lemon dan komika lainnya itu kayak sebel kan, jadi tergerak kan. Jadi mungkin dari konten itu bisa bermanfaat ya. Daripada cuman marah-marah gak jelas, gimana? Mending kita buat konten untuk mengajak halayak yang lebih ramai lagi. Ya, lanjut lanjut ngapain lagi ya? Intinya kegiatan hari ini aku mau ya aku harus beli lem bakar dulu ya. Soalnya aku inilah tadi udah buat kandang kucing. Cuman gak rapi sih. Nanti dia marah nih kalau gak rapi. Biasa. Oke, mungkin kayak gitu ya. Terus apa lagi? Hmm, aku pengen nulis MSIB sih kok lupa-lupa mulu ya. Nanti ya aku nulis MSIB. Nanti ya, ini wajib ya. Tapi hatiku pengen ngebuat konten sebenarnya. Ya dan nanti untuk konten kita lebih ngobrol aja di depan kamera, nanti kita bahas aja lain waktu. Intinya untuk konten paling buat video bentar lah ya. Tapi fokus sekarang kita nih MSIB gitu. Kita cari konten MSIB hal-hal yang sebagai informasi yang penting itu. Bentar lagi MSIB mulai Jai Januari. Ya mungkin itu aja ya. Untuk evaluasi hari ini adalah Untuk evaluasi hari ini aku mendapatkan formula baru dalam editing karena aku lihat satu konten ya. Ya, aku lihat dari viewsnya dan apanya. Sebenarnya kamera itu nggak terlalu pengaruh. Kalau kemarin kan aku bilang editing tuh nggak terlalu pengaruh ya dengan view. Kurang tahu ya. Aduh, ya itu pemikiranku ya. Editan ngaruh, cuman ada beberapa konten yang tidak menggunakan editing yang spesifik yang begitu apapun
begitu spektakuler gitu, tapi kontennya rame gitu. Itu formulanya gimana gitu. Tadi juga ada kameranya juga biasa aja. Gue kan kamera kamera apa sih sih kayak ada abu vulkanik kayak gitu. Tapi cuman isi dan penyampaiannya itu sampai gitu karena editannya juga nggak sewah banget, tapi penyampaiannya penyampaiannya gitu. Kameranya jelek, cuman editannya sedang dan penyampaiannya bagus. Mungkin dari penyampaian dan idenya yang bagus. Itu juga bisa buat rame. Apa nih? Kayaknya dia udah di depan. Oke, selesai. Dadah.